Misalkan ada orang namanya Abdul Ghafur, artinya itu bahasa Arab kan, artinya adalah hamba yang maha pengampun. Tetapi dalam realitanya, kenyataannya dia ini orang pendendam, bukan pemaaf, pendendam, kemudian apa ya namanya, bukan orang pemaaf gitu kan. Jadi dia ini bukan, tidak sesuai dengan namanya. Namanya ini hamba yang maha pengampun, tapi dia sendiri aslinya itu bukan pengampun, bukan pemaaf, tapi malah pendendam gitu kan. Sedikit-sedikit dendam, sedikit-sedikit dendam. Padahal namanya Abdul Ghafur, hamba yang maha pengampun gitu. Artinya tidak match nih, tidak sinkron antara nama dan sifatnya gitu loh. Namanya seperti ini, tapi sifatnya malah seperti ini ya, itu tidak match. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Hal-Hal yang Membingungkan Seputar Tuhan, halaman 59. Judulnya adalah Tentang Nama dan Sifat Tuhan. Setiap manusia pasti memiliki sifat, dan setiap orang yang memiliki sifat pastilah memiliki nama. Nama tak selamanya mencerminkan sifat orang yang diberi nama. Ada orang bernama Abdul Ghafur atau hamba yang maha pengampun, tapi dia sendiri punya sifat pendendam. Ada orang diberi nama Abdul Razak atau hamba yang maha memberi rezeki, tapi dia sendiri termasuk orang yang pelit. Betapapun agungnya nama Muhammad atau yang sangat terpuji, tapi kita kerap menjumpai orang-orang yang memiliki sifat buruk meskipun menyandang nama agung itu. Alhasil, nama tidak selamanya menunjukkan sifat. Sebagaimana sifat juga tidak serta-merta melahirkan nama, bagus tidaknya makna dari sebuah nama tak selamanya mencerminkan baik tidaknya sifat dari orang yang diberi nama. Tapi ini hanya berlaku bagi manusia, tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama yang dimiliki oleh Allah mencerminkan adanya sifat tertentu yang sesuai dengan keagungan namanya. Kalau Allah memiliki nama alim atau maha mengetahui, maka di sana tentu ada sifat yang bernama ilmu atau ilm. Tatkala Al-Quran menamai Allah sebagai zat yang qadir atau maha kuasa, maka di sana tentu ada sifat kuasa yang berada dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Allah menamai dirinya dengan zat yang rohim atau maha kasih, maka di sana tentu ada sifat kasih sayang yang membentuk satu kesatuan dengan zatnya. Tapi manakala Allah menyebut dirinya sebagai Ar-Razzaq, tentu bukan berarti di sana ada sifat rezeki, tetapi di sana ada sifat kuasa. Yang dengan sifat kuasa itu Allah memberi rezeki kepada makhluk-makhluknya. Tetapi apa itu nama? Dan apa perbedaan dia dengan sifat? Inilah pertanyaan yang akan kita jawab dalam tulisan ini. Dalam bahasa Arab, nama adalah terjemahan dari kata ism. Makna ism menurut para teolog tentu berbeda dengan makna ism menurut para ahli gramatika bahasa Arab. Dalam ilmu nahwu, ism adalah kata selain fi'il atau kata kerja dan huruf. Di antara ciri-cirinya, dia bisa menerima lam ta'rif, bisa menerima tanwin, juga bisa disandarkan atau diidhofahkan kepada ism yang lain. Itu ism menurut para ahli ilmu nahwu. Sedangkan ism menurut para teolog atau mutakallimun ialah sesuatu yang menunjuk pada zat, ma yadullu ala zat. Sesuatu yang ditunjuknya, yakni zat, disebut sebagai musamma atau sesuatu yang diberi nama, dan nama yang menunjuknya ialah ism. Penunjukan itu ada kalanya bersifat mutlak, dalam arti tidak menunjuk sifat tertentu secara spesifik, tapi ada kalanya juga memerhatikan satu sifat tertentu yang dimiliki oleh zat. Lafadz Allah misalnya, Allah adalah nama paling agung, sekaligus paling khusus dari sekian banyak nama yang dia miliki. Semua nama-nama yang Tuhan miliki sudah tercakup oleh nama Allah. Manakala ada pertanyaan siapa yang maha kaya, maha kuasa, maha perkasa, dan maha lainnya, maka jawabannya adalah Allah. Tapi manakala ada pertanyaan siapa Allah, Anda tidak bisa menjawab yang maha pengasih atau yang maha memberi rezeki atau nama-nama yang lain, karena Allah tidak terbatas, karena Allah tidak hanya terbatas pada nama-nama itu.
tapi dialah yang justru menampung dan mencakup semua nama dan sifat yang dimilikinya. Dia dinamai nama atau isem karena dia adalah sesuatu yang menunjuk pada zat, dan dalam hal ini penunjukan bersifat mutlak. Tapi ada kalanya juga penunjukan nama itu memerhatikan sifat tertentu yang dimiliki oleh zat, dan ini berlaku bagi nama-nama yang lain selain Allah. Allah menamai dirinya sebagai Al-Karim atau yang Maha Mulia. Maka dengan demikian nama tersebut menunjuk salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah, yakni kemuliaan atau karom. Allah menamai dirinya sebagai Al-Muhyi atau yang Maha Menghidupkan. Itu artinya di sana ada sifat kuasa yang dimiliki oleh Allah. Yang dengan sifat kuasa itu Allah menghidupkan makhluk-makhluknya. Di antara namanya yang lain ialah Al-Ghani atau yang Maha Kaya. Dan sifat tersebut menunjuk adanya sifat tertentu dalam zat Allah, yakni kekayaan. Kekayaan dalam arti ketidakbutuhan kepada makhluk-makhluknya. Karena tidak butuh kepada makhluknya, berarti dialah yang menguasai makhluk-makhluknya dengan sifat kuasa yang ada di dalam dirinya. Ada satu hadis menyebutkan bahwa Allah memiliki 99 nama yang sering kita kenal dengan istilah Al-Asma'ul Husna atau nama-nama yang indah. Pertanyaannya, apakah nama Allah hanya terbatas pada 99 nama itu? Dengan tegas, jawabannya adalah tidak. Dengan dalil bahwa dalam Al-Quran sendiri ada nama-nama yang tidak tercakup oleh 99 nama itu. Nama-nama seperti An-Nasir, Al-Ghalib, Al-Qarib, Ghafirudz Dzambi, Qabilut Taub, Syadidul Iqab, Mukhrijul Hayy minal Mayyit, Mukhrijul Mayyit minal Hayy, dan nama-nama lainnya tidak ada dalam daftar 99 nama itu. Lagi pula, sebagai zat yang tidak terbatas, Tuhan tak mungkin memiliki keterbatasan nama. Dia memiliki nama-nama yang disampaikan kepada hamba-hambanya, tapi dia juga pasti memiliki nama-nama yang hanya diketahui oleh dirinya semata. Lalu apa itu sifat? Sifat adalah makna yang berada dalam zat atau makna yang memberikan makna lebih kepada zat. Allah misalnya dinamai sebagai zat yang sami' atau maha mendengar. Dengan demikian, dengan adanya nama itu, maka di sana ada sifat pendengaran atau sama' yang membentuk satu kesatuan dengan zat Allah. Pendengaran itu namanya sifat, yang dengan sifat itu Allah memiliki nama tertentu, yaitu sami' atau maha mendengar. Allah juga dinamai sebagai zat yang basir atau maha melihat. Dan dengan begitu kita bisa paham bahwa di sana ada sifat penglihatan atau basor yang dimiliki oleh Allah. Sebagaimana dia tidak mendengar melalui telinga seperti halnya manusia, dia juga tidak melihat melalui mata seperti halnya kita. Yang jelas di sana ada sifat penglihatan yang Allah miliki, yang dengannya Allah dinamai sebagai zat yang maha melihat atau basir. Jadi intinya yang dimaksud dengan nama itu ialah sesuatu yang menunjuk kepada zat karena adanya sifat yang dimiliki oleh zat. Sedangkan sifat ialah makna yang berada dalam zat, yang darinya terlahirlah suatu nama. Penting dicatat bahwa baik nama maupun sifat kedua-duanya adalah sesuatu yang kodim atau tidak berawal. Ada makhluk atau tidak ada makhluk, Allah tetap dinamai sebagai zat yang maha kaya, maha memberi hidayah, maha menghidupkan, maha mematikan, maha memberi rezeki, dan menyandang nama-nama yang lain. Tapi boleh jadi ada yang bertanya, bagaimana mungkin Allah disebut sebagai zat yang maha memberi rezeki, sementara makhluk yang diberi rezeki sendiri belum ada wujudnya? Bagaimana mungkin dia dinamai sebagai zat yang mematikan, sementara makhluk hidup yang mau dimatikan sendiri belum ada eksistensinya? Para teolog menjawab pertanyaan ini dengan memperkenalkan istilah ta'alluq atau keterkaitan. Mematikan dan memberi rezeki itu meniscayakan adanya sifat kuasa dalam zat Allah. Dan sifat kuasa itu kodim atau tidak berawal, ada sebelum adanya makhluk. Makhluk ada atau tidak ada, sifat kuasa itu tetap ada. Dan kedua nama tersebut dan nama-nama lainnya juga tetap ada sebagaimana adanya, sekalipun yang dimatikan dan diberi rezekinya belum ada. Kenapa? Karena kuasa Allah sudah terkait dengan objek-objek yang dikuasainya, sekalipun objek-objek yang dikuasainya itu belum ada. Keterkaitan itu sudah ada sejak azali, dan itulah yang oleh para teolog disebut dengan istilah ta'alluq sholuhi qadim.
keterkaitan potensial yang kodim. Manakala di alam aktual Allah mematikan dan memberi rezeki dengan objek yang sudah memiliki eksistensi, maka teraktualisasikannya kuasa itu disebut dengan istilah ta'alluq tanjizi hadis, keterkaitan aktual yang hadis. Mematikan, menghidupkan, memberi hidayah, menyesatkan, memberi, menahan, mengangkat, merendahkan itu adalah nama-nama. Tapi dalam saat yang sama dia juga bisa disebut sebagai sifat. Para teolog menyebutnya dengan istilah sifatul af'al atau sifat-sifat yang berupa perbuatan. Dan ciri utama dari sifat-sifat tersebut biasanya bisa saling berlawanan satu sama lain. Allah mematikan, tapi dia juga yang menghidupkan. Allah memberi hidayah bagi orang-orang yang menginginkan hidayah, tapi dia juga yang menyesatkan orang-orang yang menginginkan kesesatan. Allah memberi, Allah menahan, Allah mengangkat, tapi Allah juga yang merendahkan. Sebagai konsekuensi dari kesempurnaannya, Allah bisa melakukan suatu perbuatan, sebagaimana dia juga bisa melakukan perbuatan lain yang berlawanan dengan itu. Itulah ciri dari sifatul af'al. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita menamai Allah atau melekatkan suatu sifat tertentu kepada dirinya dengan nama dan sifat yang tak pernah diturunkan di dalam kitab sucinya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, karena baik nama maupun sifat-sifat Allah itu bersifat tauqifiyah, dalam arti bergantung secara mutlak kepada otoritas Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya dia yang berhak menyandangkan nama-nama dan sifat itu, karena yang lebih tahu tentang Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Tidak ada ruang bagi manusia untuk mereka-reka berdasarkan spekulasinya. Ulama yang lain tidak membolehkan dalam soal nama, karena dia bersifat taufikiyah, tapi membolehkan dalam soal sifat, selama sifat yang disebutkan tidak mengandung makna kekurangan dan mencerminkan kesempurnaan. Dengan kata lain, menurut pandangan kedua ini, kita boleh menyebut Allah dengan sifat-sifat tertentu yang tidak dia sebutkan dalam kitab sucinya, selama sifat-sifat itu mencerminkan kesempurnaan dan tidak mengandung makna kekurangan. Namun, pendapat yang dianut oleh mayoritas adalah pendapat yang pertama, bahwa baik nama maupun sifat kedua-duanya itu bersifat tauqifiyah. Kita tidak boleh membuat-buat nama dan sifat Tuhan yang tidak ada dasarnya dalam teks-teks agama. Tapi yang jelas, baik nama maupun sifat, kedua-duanya tidaklah terbatas. Karena zat yang tak terbatas tak mungkin memiliki keterbatasan nama, sebagaimana dia tidak mungkin memiliki keterbatasan sifat. Jadi begini lor, ini terkait dengan nama dan sifat Tuhan. Jadi dalam konteks manusia, nama dan sifat manusia, misalkan ada orang namanya Abdul Ghafur, artinya itu bahasa Arab kan, artinya adalah hamba yang maha pengampun. Tetapi dalam realitanya, kenyataannya dia ini orang pendendam, bukan pemaaf, pendendam, kemudian bukan orang pemaaf gitu kan. Jadi dia ini tidak sesuai dengan namanya. Namanya ini hamba yang maha pengampun, tapi dia sendiri aslinya itu bukan pengampun, bukan pemaaf, tapi malah pendendam gitu lah. Sedikit dendam. Padahal namanya Abdul Ghafur, hamba yang maha pengampun gitu. Artinya tidak match nih, tidak sinkron antara nama dan sifatnya gitu loh. Namanya seperti ini, tapi sifatnya malah seperti ini ya, itu tidak match. Ada lagi namanya Abdur Razak misalkan, hamba yang maha memberi rezeki. Tapi kenyataannya dia ini orang yang pelit, medit gitu kan, orang yang bakhil, orang yang tidak mau memberikan sesuatu gitu kan, orang yang tidak dermawan lah seperti itu. Namanya Abdur Razak, tapi dia ini orang pelit, orang bakhil. Jadi kan sangat berlawanan gitu loh antara nama dengan sifat. Nah, itu dalam konteks manusia itu bisa berbeda antara nama dengan sifat. Tapi dalam konteks Tuhan, Allah gitu kan, antara nama dan sifat itu sama, tidak ada pertentangan gitu ya. Misalkan Allah itu punya nama Al-Alim atau Al-Alim yang maha mengetahui. Nah, di sana pasti ada sifat yang bernama Al-Ilm, ilmu.
Jadi Allah itu Maha mengetahui namanya, sifatnya. Nah, beliau atau dia ini punya sifat ilmu gitu kan. Misalkan ada nama Al-Qadir atau yang Maha Kuasa. Di sana Tuhan pasti punya sifat kuasa dalam zatnya gitu loh. Jadi tidak bertentangan. Maha Kuasa otomatis punya sifat kemahakuasaan. Jadi match gitu loh. Itu dalam konteks Tuhan atau Allah. Jadi antara nama dan sifat itu sama-sama sinkron, tidak bertentangan atau berlawanan. Beda dengan manusia. Namanya ini tapi sifatnya berlawanan. Nah, itu beda. Jadi kata nama Allah itu adalah nama yang hanya disematkan dan satu-satunya nama yang hanya dimiliki oleh Tuhan dalam Islam ya namanya Allah gitu. Tidak ada nama manusia, nama apapun yang mengatakan nama Allah, itu hanya satu gitu kan, nama Allah. Sehingga ini akan apa namanya? Jadi nama Allah itu hanya dimiliki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam Islam ya Allah namanya gitu. Dan semua nama dan sifat itu terkandung dalam satu kata yaitu nama Allah itu. Semua sifat apapun sifatnya itu terkandung dalam satu nama khusus yang ini, nama Allah yang hanya dimiliki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terus pertanyaannya, bagaimana jika ada sebuah hadis gitu kan yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya 99 nama atau yang kita sebut sebagai Al-Asmaul Husna gitu kan. Nama-nama yang indah gitu kan. Pertanyaannya adalah apakah nama Allah hanya terbatas pada 99 nama itu gitu. Nah, jawabannya itu tidak gitu kan. Nama Allah tidak terbatas hanya 99 nama. Nah, sini penulis memberikan contoh nih. Ada nih nama-nama Allah dalam Al-Qur'an tapi tidak tercover dalam 99 nama. Misalkan nama An-Nasir, Al-Ghalib, Al-Qarib, Ghafirudz Dzam, Qabilut Taub, Syadidul Iqab, Mukhrijul Hayya minal Mayyit wa Mukhrijul Mayyit minal Hayy gitu kan. Itu kan tidak ada di dalam 99 nama, tapi ada dalam Al-Qur'an. Itu kan juga nama-nama Allah, sifat-sifat Allah gitu loh. Jadi karena Allah itu adalah zat yang tidak terbatas, maka namanya pun juga tidak terbatas. Itu logikanya gitu loh. Mana mungkin zat yang tidak terbatas tapi kok namanya terbatas hanya 99 saja. Itu kan nggak make sense gitu loh. Dia ini zat yang maha sempurna. Nggak mungkin namanya hanya 99. Pasti lebih. Kita tidak tahu berapa. Juga mungkin tidak terbatas lah seperti itu. Karena nama itu mencerminkan kesempurnaan. Terus ada sebuah pertanyaan lagi. Misalkan nih, Allah punya sifat Ar-Razzaq atau yang maha memberi rezeki. Terus itu kan nama dan sifat Allah itu kan sifatnya kodim. Kodim itu tidak berawal. Artinya sudah sejak dahulu kala, tidak berawal. Gitu. Kodim itu artinya tidak berawal. Nah, sejak dahulu kala, zaman azali tidak berawal itu Allah itu sudah punya sifat namanya Ar-Razzaq misalkan, yang maha memberi rezeki. Ada juga namanya apa? Al-Muhyi yang mematikan, Al-Mumit yang mematikan, Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumit yang mematikan. Itu kan sudah ada sejak zaman azali, sejak kodim tidak berawal gitu kan. Terus kan dulu belum ada manusia, kan dulu belum ada makhluk. Nah, manusia makhluk ini kan baru ada berapa
miliar tahun yang lalu gitu kan. Sedangkan Allah Tuhan itu sudah ada sejak kodim, tidak berawal gitu loh. Sudah ada sebelum adanya makhluk, nah seperti itu. Nah, kemudian para teolog muslim itu menjawab ada namanya konsep ta'aluk gitu kan, keterkaitan. Apa itu keterkaitan? Bahwasanya memang mematikan, memberi rezeki itu meniscayakan adanya sifat kuasa dalam zat Allah. Dan sifat kuasa itu kodim atau tidak berawal dan itu ada sebelum adanya makhluk. Jadi makhluk ada maupun tidak ada, sifat kuasa untuk memberi rezeki, mematikan, menghidupkan itu sudah ada. Sekalipun gitu kan, makhluk yang mau diberi rezeki, mau dihidupkan, dimatikan itu belum ada. Jadi memang sifat dan nama itu sudah kodim, tidak berawal, sudah ada gitu loh, sebelum adanya makhluk gitu loh. Ada keterkaitan lah gitu. Sifat-sifat Ar-Razzaq yang memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan itu terkait dengan sifat kuasa, kemahakuasaan Allah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaannya adalah bolehkah kita menamai Allah atau melekatkan suatu sifat tertentu kepada dirinya dengan nama dan sifat yang tidak pernah diturunkan di dalam kitab sucinya? Boleh nggak kita memberikan nama dan sifat kepada Allah, pada Tuhan, tetapi tidak pernah ada dalam kitab suci, baik Al-Quran maupun hadis gitu kan. Di luar itu boleh nggak gitu kan? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak gitu kan. Karena nama dan sifat-sifat Allah itu sifat bersifat taufikiyah, tauqifiyah. Maksudnya apa? Yaitu bergantung secara mutlak kepada otoritas Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tauqifiyah itu ya sesuai dengan yang dia turunkan, sesuai dengan yang dia istilahnya kabarkan, infokan dalam kitab suci gitu kan. Jadi kalau di Al-Quran ada seperti ini ya cukup kita imani itu saja. Tauqifiyah itu kita ini menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas Tuhan yang memberikan nama dia sendiri gitu loh. Kita tidak boleh tidak boleh mengintervensi lah seperti itu. Tapi ada juga ulama yang membolehkan. Nah, ulama yang membolehkan ini hanya soal sifat. Tapi kalau soal nama itu tidak boleh. Soal nama itu sifatnya tauqifiyah. Artinya kita tinggal menerima gitu kan. Tapi kalau soal sifat, selama sifat yang disebutkan itu tidak mengandung makna kekurangan dan mencerminkan kesempurnaan maka boleh. Jadi yang nggak boleh itu namanya itu kan. Tapi kalau sifat boleh. Ini menurut ulama yang kedua yang bolehkan. Kalau sifat boleh, yang penting sifat yang dilekatkan pada Tuhan itu sifat yang maknanya bukan makna kekurangan dan memiliki sifat kesempurnaan. Terserah apapun sifatnya, yang penting tidak sifat yang maknanya kekurangan. Itu sifat yang mencerminkan kesempurnaan lah seperti itu. Jadi menurut ulama ini ada dua tadi ya. Tetapi mayoritas para ulama itu lebih cenderung kepada yang pertama, yaitu pendapat yang mengatakan tidak boleh secara mutlak gitu kan. Baik nama ataupun sifat itu sifatnya adalah tauqifiyah. Kita hanya bisa menerima dari info Tuhan itu sendiri, kitab suci. Tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Itu jumhur ulama atau mayoritas ulama lebih cenderung ke situ gitu kan. Tapi memang ada perbedaan pendapat. Yang satu tidak boleh mutlak, yang kedua boleh tapi hanya sifat, yang nama tidak boleh gitu kan. Itu lor terkait dengan nama dan sifat Allah. Saya kira itu sedulur semua. Kalau ada pendapat lain silahkan komen di kolom komentar. Kalau konten ini dirasa bermanfaat silahkan like, komen, subscribe, dan share seluas-luasnya biar
netizen tahu bahwasanya nama dan sifat Tuhan itu ternyata ada keterkaitan gitu kan. Ada ta'aluk gitu kan. Dan nama dan sifat Tuhan itu match sinkron gitu kan. Beda dengan manusia. Manusia namanya A tapi sifatnya B gitu kan. Namanya baik tapi sifatnya buruk, nah seperti itu, misalnya seperti itu kan tidak match. Tapi kalau Tuhan, antara nama dan sifat itu sinkron, sempurna, tidak ada pertentangan, perlawanan. Itu lor, intinya seperti itu. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.